Film dimulai dengan memperlihatkan Julia, seorang jurnalis politik muda yang bersemangat mengungkap isu-isu global yang jarang mendapat perhatian. Kali ini ia melakukan perjalanan ke Venezuela untuk menyelidiki penyebab runtuhnya ekonomi negara tersebut. Saat berada di sana, Julia berhasil mengatur wawancara dengan Tuan Torres, seorang pejabat lokal yang mengetahui kondisi sebenarnya. Dalam wawancara tersebut, Tuan Torres menjelaskan bahwa rakyat Venezuela tengah berada di ambang kehancuran. Orang-orang kelaparan, mati di jalanan dan tak sanggup memberi makan keluarga mereka. Inflasi telah mencapai 1.200%, meruntuhkan daya beli masyarakat. Ia juga menyebut bahwa pemerintahan sebelumnya dipimpin oleh Hugo Chavez dan kini diteruskan oleh Nicolas Maduro telah menggadaikan kekayaan negara dan masa depan rakyat kepada pihak asing. Namun menurut Tuan Torres, akar masalahnya lebih dalam. Pemerintah AS bertanggung jawab atas kondisi ini. Torres melanjutkan penjelasannya bahwa setelah penemuan besar cadangan minyak mentah di Venezuela, eksploitasi sumber daya alam mulai terjadi. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS pada 2017 hanya memperburuk keadaan. Meskipun produksi dan ekspor minyak tetap meningkat, hasilnya tidak dirasakan rakyat Venezuela. Tuan Torres menambahkan bahwa operasi eksploitasi minyak tersebut dijalankan oleh kontraktor swasta di bawah pimpinan Jenderal Roman yang bekerja sama dengan Keystone Oil, sebuah perusahaan asal Amerika Utara. Minyak mentah itu akhirnya diekspor ke Amerika Serikat, dan yang menghubungkan semua ini adalah Senator Olivia Peterson. Mendengar pengakuan ini, Julia hanya bisa merunduk karena ibunya Senator Olivia juga terlibat dalam jaringan korupsi yang menyebabkan penderitaan jutaan rakyat Venezuela. Adegan kemudian beralih ke Gunner, seorang mantan tentara pasukan khusus yang juga paman Julia. Ia sedang berada di apartemennya mendengarkan berita di televisi. Dalam siaran itu, Senator Olivia Peterson berbicara tentang kondisi Venezuela yang sangat memprihatinkan. Ekonomi negara tersebut telah jatuh bebas dan tingkat kriminalitas semakin meningkat. Diduga Presiden Maduro dituding bekerja sama dengan kartel narkoba. Tak lama setelah pemberitaan itu, Gunner dikagetkan oleh Senator Olivia. Karena ketika Gunner hendak keluar, ia mendapati Senator Olivia yang juga istri dari almarhum saudara laki-lakinya tiba-tiba berada di garasi mobilnya. Senator Olivia datang dengan wajah penuh kecemasan, meminta bantuan Gunner untuk menyelamatkan Julia, keponakan Gunner yang diculik setelah mewawancarai Tuan Torres. Mendengar hal itu, Gunner merasa peduli untuk menyelamatkan keponakannya karena 10 tahun sejak meninggal kakaknya, ia tidak pernah ketemu langsung dengan Julia. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi dua mantan rekannya Matty dan Wes untuk meminta bantuan mereka. Dalam pertemuan itu, Gunner berjanji akan memberikan imbalan berupa uang atas bantuan tersebut. Namun Wes menolaknya karena hal itu menyangkut urusan pribadi Gunner. Wes bersedia membantunya tanpa imbalan apapun. Begitupun halnya dengan Matty yang juga akan membantu Gunner. Setelah bertemu dengan Matty dan Wes, Gunner pergi menemui mantan istrinya Mes di tepi jalan. Mes menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen penting yang mengungkap detail perjanjian kontraktor swasta Amerika di Venezuela. Dalam dokumen tersebut tercatat bahwa operasi itu dijalankan oleh Jenderal Roman dengan bantuan seorang tokoh kunci bernama Moreu. Mes juga memberikan informasi kalau Julia masih hidup dan saat ini berada dalam cengkraman Roman dan penculikan itu diketahui oleh Senator Olivia. Singkat cerita, Gunner menemui Senator Olivia di kediamannya. Ia kecewa karena Olivia tidak memberitahunya bahwa Roman yang menculik Julia. Diketahui kalau Gunner pernah punya pengalaman pahit dengan Roman dan juga Moreu saat di Kandahar dan menyebabkan 3 luka bekas tembakan di perutnya. Dengan ekspresi penuh penyesalan, Olivia menjelaskan bahwa Julia pergi ke Venezuela karena marah dan membencinya. Mereka tahu apa yang Olivia lakukan, dan itulah sebabnya Julia diculik. Olivia mengungkapkan bahwa sebelum perjanjian dengan Roman dan Moreu pada tahun 2017, ia memperkuat kehadiran orang-orangnya di Venezuela untuk mencegah Rusia, Iran, dan Cina menguasai cadangan minyak Venezuela.
Karena tidak bisa mengirim pasukan resmi, Olivia memilih menggunakan kontraktor swasta mengutus Roman dan Moreu untuk menjalankan operasinya. Moreu bekerja sama dengan Presiden Maduro untuk mengatur operasi minyak dan melibatkan narkoba sebagai perlindungan. Sementara Olivia juga bekerja sama dengan Keystone Oil untuk mengekspor minyak lewat Panama ke Amerika Serikat. Olivia mengatakan kalau Julia memiliki video dan juga mempunyai dokumen email dan salinan kontrak minyak bumi yang melibatkan dirinya, Roman dan Moreu. Dan itu bisa jadi bukti-bukti untuk menjatuhkan hukuman mati untuk Roman dan Moreu. Mendengar itu, Gunnar merasa takjub dan juga kecewa karena tindakannya dan keterlibatannya Julia diculik. Scene berpindah ke sebuah kafe tempat Wes dan Matty sering nongkrong. Gunnar berdiskusi dengan mereka untuk menyusun rencana penyelamatan Julia yang membutuhkan gangguan satelit. Namun Danny tidak bisa membantu karena sedang berada di Ukraina melawan tentara Rusia. Matty pun menyarankan agar mereka meminta bantuan David, anak Danny yang ahli komputer. Gunnar juga menambahkan bahwa ia memiliki kenalan di Venezuela yang bisa membantunya masuk ke lokasi target. Gunnar kemudian memerintahkan Wes dan Matty untuk menemui David. Tak menunggu lama, Wes dan Matty menemui David yang saat itu sedang menyerahkan ponsel pelanggan hasil rakitannya. Ponsel itu dilengkapi enkripsi tingkat militer agar tidak terlacak. Namun, pelanggan tersebut malah menunjukkan pistol dan menolak membayar. Tepat saat itu, Wes dan Matty tiba. Wes mengancam pelanggan itu dengan senjatanya, memaksanya menyerahkan uang dan ponsel sebelum pergi. David bertanya kepada Matty tujuan kedatangan mereka. Matty menjelaskan bahwa mereka ingin David menggantikan peran ayahnya dalam misi ini. Karena sebelum ayahnya pergi ke Ukraina, David pernah mengatakan bahwa ia mampu merakit pencegat satelit. Jadi kini tugas itu jatuh padanya, meski di lokasi berbeda. Matty juga meyakinkan David bahwa bayaran yang akan ia terima jauh lebih besar daripada pekerjaannya saat ini. Singkat cerita, malam itu mereka berangkat ke Venezuela dengan tim yang dipimpin oleh Gunnar. Dalam perjalanan, Gunnar bertanya kepada David apakah ia pernah menemukan sesuatu tentang Julia yang tidak diketahui sebelumnya. David pun menjawab bahwa ia menemukan media sosial dan website milik Julia. Tetapi semua file penting di sana terenkripsi dengan sangat baik. Apapun video yang Julia miliki, kemungkinan besar ada di sana. David menambahkan bahwa Julia sangat cerdas, bahkan butuh waktu 2 tahun baginya untuk mencoba membuka enkripsi tersebut. Namun David juga mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang berusaha membukanya. David lalu memperlihatkan unggahan terakhir Julia kepada Gunnar. Setelah perjalanan dengan helikopter, mereka akhirnya tiba di hutan Venezuela dan diturunkan di sana. Dengan bantuan GPS yang telah diatur David, mereka menyusuri hutan dengan hati-hati. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah rumah besar yang tampak mencurigakan. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan membagi diri menjadi 2 tim. Gunnar bersama David, sementara Wes bersama Matty. Matty dan Wes memeriksa setiap sudut rumah dan menemukan mayat-mayat berserakan, menunjukkan bahwa semalam terjadi penyerangan brutal. Gunnar dan David juga menemukan pemandangan serupa. Saat mendengar suara berisik dari sebuah ruangan, mereka bergerak menuju sumber suara. Wes dan Matty masuk lebih dulu dengan menodongkan senjata diikuti oleh Gunnar dan David. Ternyata di dalam ruangan itu ada El Guapo, orang yang dimaksud Gunnar yang akan membantu yang tinggal di Venezuela. Diketahui El Guapo pernah menyelamatkan Gunnar 2 kali saat di Caracas. Gunnar lalu memperkenalkan Wes, Matty dan David kepada El Guapo. Ketika Gunnar bertanya apa yang terjadi, El Guapo menjelaskan bahwa Moreu adalah dalang di balik pembantaian tersebut. Moreu ingin memastikan tidak ada saksi yang berbicara. El Guapo menunjuk salah satu korban, yang ternyata adalah mantan wakil presiden PDVSA, yang artinya perusahaan minyak milik negara Venezuela. Ia juga menjelaskan bahwa semalam, saat pesta ulang tahun, Moreu membantai semua orang di rumah itu, termasuk istri dan anak-anak korban dan juga semua pelayan. Saat Guapo mulai menjelaskan sejarah tentang Rusia dan keterlibatannya di Venezuela sejak tahun 70-an, Gunnar langsung memotong pembicaraan. Dengan tegas ia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli tentang politik, uang atau minyak bumi. Tujuan utamanya hanya satu, membawa Julia keluar dari hutan dan pulang dengan selamat. Guapo memberitahu bahwa Julia telah dibawa oleh pemberontak kartel dan FARC yang bekerja untuk Jenderal Roman.
Ia menambahkan bahwa Julia saat ini berada di lokasi Keystone dan menyarankan agar mereka segera ke sana sebelum terlambat. Tanpa membuang waktu, Gunner, Wes, Matty, David, dan Guapo melanjutkan perjalanan melalui hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan mayat-mayat yang tergantung di pepohonan. Guapo menduga ini adalah ulah Moreo, karena warga setempat tidak mungkin melakukan kekejaman seperti itu terhadap rakyatnya sendiri. Saat berjalan lebih jauh, mereka melihat sekelompok warga yang sedang disekap dan digiring oleh beberapa orang bersenjata. Gunner dan timnya segera bersembunyi, bersiap untuk bertindak jika keberadaan mereka diketahui. Sementara itu, Julia yang sedang dikurung dan dijaga oleh Moreo didatangi oleh Jenderal Roman. Roman mengatakan bahwa ia tahu identitas asli Julia dan tujuan kedatangannya ke Venezuela, yaitu untuk menyelamatkan nyawa dan memecahkan masalah di negara tersebut. Roman mencoba membuat Julia merasa penting, seolah tindakannya membawa tujuan besar. Namun, Roman menegaskan bahwa idealisme Julia tidak menyadari risiko besar yang menyertainya. Roman kemudian memberikan sebuah ponsel kepada Julia untuk membuka video yang telah dienkripsi olehnya. Julia menolak dan menegaskan bahwa ia tidak bisa dipaksa. Roman lalu memerintahkan anak buahnya, Kiko, untuk membawa salah satu warga Venezuela sebagai bentuk ancaman. Roman meminta Julia sekali lagi untuk membuka video tersebut, tetapi Julia tetap tidak gentar. Di depan Julia, Roman memerintahkan Kiko untuk menembak warga tersebut, membuat Julia gemetar ketakutan melihat kekejaman itu. Tidak berhenti di situ, Roman meminta Kiko membawa seorang ibu bersama bayinya untuk dijadikan ancaman kedua. Kali ini Julia akhirnya menyerah dan membuka akses ke video tersebut, karena ia tidak tega melihat nyawa orang-orang tidak bersalah melayang demi tindakannya. Setelah mendapatkan video itu, Jenderal Roman lalu pergi dan menyuruh Kiko membawa ibu tersebut bersama bayinya. Di sisi lain, Gunner dan timnya akhirnya tiba mendekati lokasi Keystone. Mereka membagi diri menjadi dua tim. Wes, Matty, dan David diperintahkan untuk naik ke tempat tinggi dan mengawasi situasi. Sementara Gunner bersama Guapo memasuki kawasan Keystone. Komunikasi mereka dilakukan melalui earphone untuk saling memberi informasi tentang situasi di lapangan. Tak lama, Matty memutuskan untuk bergabung dengan Gunner dan Guapo. Gunner menginstruksikan agar mereka menghabisi musuh secara diam-diam. Dari kejauhan, Wes dengan tenang menembak salah satu anak buah Roman tanpa terdeteksi. Matty, Gunner, dan Guapo juga bergerak dengan hati-hati menembak musuh satu persatu saat mereka berada di area Keystone. Sementara itu, David tetap bersama Wes di posisi pengawasan tinggi. Dengan panduan dari Wes, Gunner, Guapo, dan Matty berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Roman tanpa memicu keributan. Tak lama, Gunner akhirnya menemukan tempat Julia dikurung bersama seorang bayi yang sedang digendong, serta beberapa warga lokal lainnya. Gunner meminta Julia untuk segera ikut dengannya dan menyerahkan bayi itu kepada salah satu warga. Namun, Julia menolak pergi tanpa membawa bayi itu dan juga menyelamatkan warga lainnya yang turut dikurung. Meskipun tahu hal ini akan memperbesar risiko, Gunner tidak punya pilihan. Ia akhirnya menyetujui permintaan Julia, bertekad untuk melindungi mereka semua. Saat mereka berada di tempat tinggi, David memperlihatkan situasi melalui GPS. David memberi info bahwa ada tanda-tanda aktivitas panas di sekitar mereka, terutama di bagian selatan. Gunner segera memutuskan untuk membawa semua orang mencari tempat yang lebih aman.
Sebelum melanjutkan perjalanan, Gunner meminta Julia untuk menyampaikan kepada warga agar tetap diam dan tidak bersuara selama mereka menyusuri hutan demi menghindari perhatian musuh. Sementara itu, Moreo tiba di lokasi dan menyadari bahwa Julia dan para warga telah berhasil dibebaskan. Di tempat itu, ia menemukan sebutir peluru yang ditinggalkan. Moreo membawa peluru tersebut kepada Jenderal Roman. Setelah memeriksanya, Roman langsung menyadari bahwa ini adalah perbuatan Gunner. Gunner uses him. He's got the girl. I don't think he plans to get out of this. But he could have this. Since his resistance and then possible. Keesokan paginya Gunner, timnya, Julia, dan warga lokal akhirnya tiba di tepi sungai. Mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. David mendekati Julia dan bertanya tentang isi video tersebut. Julia menjawab bahwa itu adalah bagian terakhir dari liputan yang pernah ia kerjakan, tetapi semuanya sudah dihapus. David dengan percaya diri mengatakan bahwa file tersebut bisa dipulihkan. Namun Julia tampak tidak peduli karena ia meragukan kemampuan David. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di desa dengan selamat. Wes bertanya kepada Gunner tentang langkah berikutnya. Gunner kemudian memanggil David untuk mencari lokasi aman berikutnya melalui GPS. Namun, salah satu warga desa bernama Louis yang ternyata mantan tentara menawarkan bantuannya. Ia mengatakan bahwa sepupunya memiliki kapal dekat Caracas dan tahu jalan menuju laut. Louis juga bersedia mengantar mereka menggunakan mobilnya. Gunner yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyetujui tawaran itu. Sebelum melanjutkan perjalanan, Gunner dan timnya menikmati makan bersama warga desa yang telah mereka selamatkan. Setelah itu, mereka bersama Julia memulai perjalanan menuju kapal, ditemani Louis sebagai pemandu. Namun tak lama setelah mereka pergi, Moreo tiba di desa. Ia mengancam salah satu warga untuk mengungkap keberadaan Gunner, timnya, dan Julia. Sementara itu, di tengah perjalanan, David terus berusaha memulihkan video Julia yang sebelumnya terhapus. Dalam prosesnya, ia harus menembus banyak lapisan enkripsi yang rumit. Tanpa putus asa, akhirnya David berhasil menemukan potongan terakhir dari video tersebut. Untuk memastikan kebenarannya, David memutar video itu. Meski hanya sebagian kecil dari video yang berhasil dipulihkan, video tersebut menjadi bukti menunjukkan bagaimana Roman dan Moreo tanpa ampun membunuh siapa saja yang dianggap mengancam operasi mereka di Venezuela. Beberapa saat sebelum sampai ke kapal, Louis berhenti sejenak untuk memberi kabar kepada sepupunya. Sepupunya menyarankan agar mereka menunda keberangkatan hingga esok hari karena situasi di kota sedang kacau akibat perang. Louis kemudian menawarkan agar mereka menginap semalam di motel milik keluarganya. Gunner setuju dengan usulan tersebut. Louis pun membawa Gunner dan timnya ke kamar tempat mereka akan menginap. Di kamar, Louis memberitahu bahwa besok pagi mereka akan pergi ke Santa Ines, 10 km ke utara, di mana sebuah kapal akan menunggu mereka untuk menuju Curacao. Tak lama setelah itu mereka pun tertidur. Namun tiba-tiba beruntung mereka semua selamat dari serangan itu kecuali Louis. Mereka pun segera keluar dari kamar. Matty berada di belakang mereka melindungi timnya. Sementara itu pasukan Jenderal Roman terus menembak ke arah mereka. Gunner, Wes, David, Julia, dan Guapo berusaha mencari jalan aman untuk keluar dari motel sambil membalas tembakan pasukan Roman yang terus mendekat. Matty tetap berada di belakang, menembak pasukan Roman satu persatu. Namun pasukan Roman menembakkan RPG ke arah Matty yang akhirnya Matty tertangkap. Mendengar ledakan itu, Gunner, Guapo, Wes, Julia, dan David memanfaatkan kesempatan untuk keluar dari motel. Gunner meminta David untuk memeriksa GPS dan menemukan titik ekstraksi di Santa Ines. David melihat ada jembatan penyeberangan di sudut jalan yang mengarah ke jantung kota.
Dan itu adalah satu-satunya jalan menuju titik ekstraksi. Tanpa ragu, mereka segera menuju jembatan, namun tiba-tiba pasukan Roman menyerang lagi. Mereka terlibat baku tembak sengit, namun akhirnya Gunner dan tim berhasil melumpuhkan pasukan Roman. Setelah merasa cukup aman, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jembatan. Di tempat lain, Meti yang tertangkap kembali bertemu dengan Jenderal Roman dan Moreu. Ini adalah pertemuan kedua Meti dengan Roman setelah tragedi di Kandahar. Jenderal Roman mengancam akan menyiksa Meti jika dia tidak memberitahukan keberadaan Gunner dan yang lainnya. Namun, Meti tetap menolak memberikan informasi. Meti kembali mengancam Roman dengan mengatakan bahwa dia telah melihat video tersebut dan sekarang video itu ada di tangan Gunner dan Julia. Meti memperingatkan bahwa video itu akan disebarkan ke seluruh dunia untuk mengungkap operasi korup Roman dan Moreu. Roman tidak peduli dengan ancaman Meti. Dia tetap memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Meti dengan membakarnya hidup-hidup sebagai peringatan. Pada saat yang sama, Gunner dan timnya tiba di jantung kota, tepatnya di sekitar pasar. Tanpa disadari, seorang warga setempat mengirimkan pesan yang memberitahu lokasi keberadaan mereka. Gunner dan timnya pun memutuskan untuk berpencar. Wes bersama David, Julia, dan Guapo bergerak bersama, sementara Gunner berjalan sendirian. Tidak lama kemudian anak buah Jenderal Roman menyerang Gunner. Gunner melawan dengan tembakan, menciptakan kekacauan di tengah keramaian pasar. Di sisi lain, kelompok Wes juga diserang. Guapo terkena tembakan di bagian pinggang, tetapi untungnya Guapo masih selamat. Wes pun segera membantu Guapo, sementara David menembak balik dan berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Roman. Gunner terus menyusuri jalanan kota yang ramai dengan berjalan kaki, berusaha tetap waspada. Sementara itu, Wes, David, Julia, dan Guapo juga melanjutkan perjalanan mereka. Namun mereka terlihat oleh anak buah Roman. Salah satu dari mereka menembakkan RPG ke arah Wes dan kelompoknya. Beruntung mereka semua selamat dari ledakan tersebut. Sebelum melarikan diri, Guapo membalas serangan dengan tembakan yang berhasil membunuh penyerang itu. Keesokan paginya, Gunner menuju gereja dan melihat mobil anak buah Roman terparkir di halaman. Ia melempar granat ke arah mobil itu hingga meledak, lalu masuk ke dalam gereja menunggu kedatangan Moreu. Tak lama Moreu tiba seorang diri tanpa senjata. Gunner langsung berbicara, mengatakan bahwa alasan ia datang ke Venezuela bukan untuk mencampuri urusan Moreu yang telah menghancurkan negara itu, tetapi karena Julia, wanita yang diculik oleh Moreu, adalah keponakannya. Mendengar itu, Moreu tampak terkejut tetapi tetap tenang. Ia berkata bahwa sekarang masalah ini juga menjadi urusan Gunner, sama seperti yang terjadi di Kandahar. Lalu mengingatkan Gunner tentang 3 luka tembakan yang pernah ia berikan. Ia menegaskan bahwa gereja ini akan menjadi tempat akhir Gunner karena pasukannya sudah mengepung lokasi. Namun Gunner menjawab dengan tegas bahwa ia memang tidak akan pergi kemana-mana. Ia mengakui bahwa sejak Moreu meninggalkan 3 bekas luka di tubuhnya, ia sudah mempersiapkan diri untuk hari ini. Gunner menyatakan bahwa ia sengaja memanggil Moreu ke gereja ini untuk menghabisinya. Pertarungan sengit pun dimulai. Moreu menyerang Gunner dengan tangan kosong dan Gunner melawan balik. Mereka bertarung habis-habisan, saling pukul dan tendang. Akhirnya Gunner berhasil mengalahkan Moreu dengan mencekik lehernya hingga tewas. Setelah itu Gunner keluar dan menghadapi anak buah Roman. Dengan tembakan presisi, ia melumpuhkan mereka satu persatu hingga berhasil keluar dari pengepungan.
Sementara itu, Guapo yang terluka membantu Julia, Wes, dan David menemukan jalan menuju perahu. Namun ia tak sanggup ikut hingga tepi pantai karena kondisinya semakin lemah. Dengan berat hati mereka meninggalkan Guapo yang hanya bisa menunjukkan arah. Dalam perjalanan ke pantai mereka disergap oleh Jenderal Roman dan anak buahnya. Terjadi baku tembak. Wes terluka di bahu dan David juga tertembak saat melindungi Wes. Tetapi ia berhasil melumpuhkan Roman dan anak buahnya. Julia dengan keberanian maju mendekati Roman yang sudah tak berdaya dan menembaknya hingga tewas. Di tempat lain, Gunner menemukan Guapo yang sendirian. Guapo menunjukkan arah ke pantai tetapi menolak ikut karena menganggap Venezuela adalah rumahnya. Sebelum pergi, Gunner mengucapkan terima kasih kepada Guapo. Tak lama Gunner akhirnya bertemu Julia, Wes, dan David di tepi pantai. Mereka naik ke kapal dan David memberikan tablet berisi rekaman video. Di atas kapal, Julia berkata kepada Gunner bahwa ia ingin memberi ibunya pilihan, berbicara jujur atau membiarkan video itu tersebar. Namun Senator Olivia memutuskan untuk bertindak. Ia menggelar konferensi pers di rumahnya bersama Julia. Dalam siaran langsung, Olivia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Senator California. Ia mengakui kesalahan-kesalahannya dan berjanji memperbaikinya, terutama setelah putrinya Julia kembali dengan selamat. Dan dengan begitu, film pun berakhir.